Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan dan kita masih masuk dalam segmentasi tanya jawab. Kami persilakan untuk penanya berikutnya ada Ibu, wah ini Masya Allah bagus sekali namanya, Ibu Raudhatul Jannah, Taman Surga. Masya Allah, boleh berdiri Ibu? Dan nanti akan dijawab oleh Ustadz Zaki Mirza terlebih dahulu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raudhatul Jannah dari SD Islam At-Taubah, Pulau Mas, Jakarta Timur. Saya seorang guru Ustadz dan Pak Kiai. Mohon nasihat Ustadz dan Pak Kiai bagaimana kiat-kiatnya cara menjelaskan makna kesabaran kepada siswa selama bulan Ramadan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi seorang guru berhadapan dengan murid-murid yang itu dilatih kesabarannya ya. Silakan Ustadz Zaki. Betul. Jadi secara realita kekinian, coba Ibu perhatikan deh. Guru-guru, terutama guru-guru TK, itu pasti Allah takdirkan banyak perempuan. Betul nggak Bu? Bapak pernah lihat nggak guru TK laki-laki Pak? Iya. Kalaupun ada, saya jamin 2 hari kejang-kejang Pak. Resign langsung. Resign. Makanya perempuan itu dalam bahasa Arabnya disebut dengan itu artinya tempat kembali. Ada 2 makna, ada tempat kembali dan pusat. Makanya Mekah itu disebut dengan Ummud Dunya. Pusatnya dunia. Bermakna juga tempat kembali. Kenapa? Setiap anak itu kalau dia sedih, butuh sesuatu, yang dicari siapa? Ibu. Maka dibilang ummi. Ummi itu tempat kembalinya semua anak-anak, baik laki ataupun perempuan. Nah, kesabaran perempuan dengan laki-laki udah pasti beda. Apalagi dalam memberikan contoh kepada anak-anak. Pak, laki-laki kalau masalah sabar kita kalah Pak. Makanya laki-laki itu viral di TikTok, laki-laki tidak berkata-kata. Dia lebih banyak diem. Laki-laki kalau ada masalah lebih banyak yang ngopi aja ngopi. Kalau udah ngopi kan diseruput sama dia, ujungnya apa Bu? Itulah luapan masalah laki-laki. Jadi maksud saya Bapak Ibu, mencontohkan kesabaran itu seorang wanita sudah Allah takdirkan untuk banyak memberikan contoh sabar. Tapi biasanya takdirnya urusan kata-kata nggak bisa. Tapi sikap wanita lebih hebat dari laki-laki. Makanya kenapa banyak yang jadi guru TK itu pasti perempuan. Bagaimana Ustadz cara kita memberikan contoh yang terbaik kepada anak-anak kita? Tadi jangan nyuruh doang tapi nyontohin. Misal anak lagi main game, ibu bilang, "Nak, tutup handphonenya, ngaji pakai mukena." Udah ke masjid, gantian emaknya nonton drakor. Berarti nyuruh anak tapi belum bisa nyontohin. Makanya lihat, konteks Rasulullah itu adalah memberikan contoh Bu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, suri tauladan. Dan itu sangat efektif. Mau sampai kapanpun metode pendidikan yang paling terbaik itu sampling. Memberikan contoh Ibu. Itu contoh yang terbaik. Seperti sering saya bilang, jangan mimpi kalau kita pengen punya anak yang soleha. Kalau kita sendiri tidak berusaha menjadikan diri kita sebagai pribadi yang soleha. Jadi tombol on off dan tuningnya bukan di anak kita Bu. Tapi di mana? Di kita masing-masing. Nah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bulan Ramadan ini penuh dengan keberkahan. Yuk sama-sama kita evaluasi diri. Kita muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sebelum nanti kita dihisap oleh Allah di padang mahsyar. Ini saatnya bulan Ramadan kita sibuk menghisap diri kita masing-masing. Amin Demikian. ya Rabbal Alamin. Memberikan contoh bukan hanya memerintah, itu juga butuh kesabaran. Betul sekali. Baik, berikutnya kami persilakan atas nama Bapak Yana Sigit. Silakan Bapak Yana, nanti akan dijawab oleh Kiai Haji Abdul Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz ingin bertanya, kadang kita di siang hari sudah melaksanakan ketaatan-ketaatan, ibadah, baca Quran dan sebagainya di Ramadan ini. Tapi setelah kita
akan tidur begitu, ada saja perasaan apakah puasa kita ini akan diterima oleh Allah atau tidak gitu. Jadi pertanyaannya, Pak Ustadz, apa mungkin tanda bahwa puasa kita itu diterima oleh Allah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Masya Allah, orang yang masih memikirkan tentang amalannya diterima atau tidak, mudah-mudahan itu pertanda amalannya adalah amalan yang baik. Sahabat-sahabat Nabi, kalau Ramadan sudah berlalu, mereka selalu masih bermohon, bahkan sampai 6 bulan berikutnya lepas dari Ramadan, minta kepada Allah supaya amalan-amalannya diterima oleh Allah. Jadi enggak merasa cukup sudah, yang penting kan sudah menahan lapar dan haus, sudah membaca ayat-ayat Al-Quran, sudah berusaha baik melakukan kebaikan, kayaknya udah aman semua nih. Dah. Mintalah kepada Allah. Kenapa sih kita kalau selesai sholat kemudian masih beristighfar? Padahal kan melakukan kebaikan, sholat baik menghadap Allah, kok selepasnya masih disunahkan beristighfar. Menunjukkan apa? Supaya tetap terjaga. Lalu bagaimana kalau amalan kita diterima oleh Allah? Memang gak ada sertifikatnya ya. Apalagi sertifikat saum. Ijazah juga bisa, asli bisa, Palsu. bisa begitu ya. Enggak ada itu. Lalu amalan kita gimana? Nanti di akhirat baru diperlihatkan oleh Allah. Lalu dengan di dunia seperti apa? Insya Allah orang-orang yang amalannya diterima oleh Allah ditandai dengan semangat menjaga amalnya. Konsisten dalam beramalnya itu. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada sahabatnya, la takun mithla fulan, kalian jangan seperti si fulan. Qama al-lail, dia tegakkan malam, fatorokahu, tapi kemudian dia meninggalkannya lagi. Jadi ciri orang yang istiqamah dengan amalan-amalan yang diterima oleh Allah, dia continue untuk melakukan amal baiknya itu. Kontinuitas itu ditolong oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, tanda insya Allah itu bagian dari Allah senang dengannya. Lalu yang kedua, dibuat mudah, dibuat senang, dibuat bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala ketika akan melakukan itu. Jadi kalau mau qiyamul lail, sebelum tidur pun dia sudah ada rasa bahagia. Aku tidur sebentar, ya Allah, aku melaksanakan hak tubuhku ini. Beristirahat, tapi aku ingin berjumpa denganmu ya Allah. Sebelum tidur pun dia sudah merasakan nanti akan melakukan kebaikan. Kayak begitulah orang-orang yang amalannya diterima oleh Allah. Dia senang, bahagia, dan bahagia yang ujung-ujungnya nanti dia semangat dalam beramal soleh. Dimudahkan dalam melanjutkan amalannya, dibuat bahagia dan senang ketika melaksanakannya, itulah diantara bagian tanda Allah terima dari amalannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kiai Haji Abdul Syukur. Nah pemirsa, ada yang spesial dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan kali ini, yaitu segmentasi Dai Cilik. Nanti anak-anak kita atau adik-adik kita akan tampil di depan para jamaah dan juga pemirsa untuk memberikan tausiah kepada kita semuanya. Seperti apa serunya? Saksikan dalam segmentasi Dai Cilik. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan.